Tempat paling nyaman. Iya. Bau ketiaknya itu adalah kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan channel Santri Baling TV. Kali ini kita akan membahas tentang organisasi. Yang sebelumnya di video kemarin kita itu membahas tentang persamaan gender, yaitu persamaan wanita dan perempuan, persamaan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Kita di sini bersama dengan tokoh perempuan penggerak yang sangat hebat. Beliau adalah Diah Arifika, yang di sini kita akan menggali ilmu dan pengalamannya untuk 30 menit ke depan. Oke, Mbak Diah Arifika. Saya di sini juga live streaming IG dan Facebook Ibnu IPPNU Ranting Sucan. Oke, pada Mbak Diah Arifika ini mau tanya tentang organisasi yang dijalani Mbak Arifika itu seperti apa? Awal ketertarikan berorganisasi itu seperti apa? Oke, terima kasih. Saya harus manggil Mbak siapa ini? Sofi. Tadi lupa perkenalan ya, maaf. Oke, Mbak Sofi. Jadi tema kita hari ini panggil saja saya Vika ya. Ya, Mbak Vika. Oke, Mbak Sofi dan Mbak Vika. Saya merasa muda. Tema kita adalah tentang organisasi ya. Jadi pertanyaan tadi bagaimana awal ketertarikan dalam organisasi itu seperti apa? Awal ketertarikan organisasi. Pertama, organisasi itu hal yang tidak saya ketahui sampai satu saat ada yang namanya Ikatan Remaja Masjid. Jadi di masjid itu kan ada perkumpulan remaja ya. Awal mulanya di situ diajak untuk bergabung membuat event di masjid. Nah, setelah di masjid ketemu dengan beberapa rekan sebaya pemuda-pemuda lintas dusun ya kan, lintas dusun ketemu dengan teman sebaya satu frekuensi, itu kan hal yang sangat menyenangkan, hal yang sangat membuat kita semangat. Kapan ya ada pertemuan lagi. Nah, pertemuan itu nggak hanya sekedar pertemuan, hahaha, nggak jelas, tetapi pertemuan itu ada tujuannya. Saat itu ada satu event yang dibikin Festival Hadroh se-Kabupaten Magelang. Karena ada event, kemudian membuat kepanitiaan, ketemu dengan banyak orang, akhirnya secara sadar tidak sadar sebenarnya saya dan teman-teman saat itu sudah berorganisasi. Berorganisasi di mana? Di IREMA, Ikatan Remaja Masjid. Kurang lebih 3-4 bulan di situ, kemudian kenal dengan namanya organisasi yang juga Mbak Sofi ikuti saat ini, yaitu IPPNU. Betul, Ibnu IPPNU. Pertemuan dengan Ibnu IPPNU itu dalam kondisi di daerah sini belum pernah ada. Artinya sudah pernah ada, tapi sekian lama tidak atau vakum, kemudian teman-teman di Ikatan Remaja Masjid itu menjadi pionir untuk hidupnya kembali Ibnu IPPNU di Kecamatan Salam. Nah, dalam perjalanan Ibnu IPPNU itu sudah mulai yang awalnya cuma lintas dusun, kemudian jadi lintas desa, kemudian ketemu lagi dalam skup yang lebih besar lintas kecamatan. Awal mulanya organisasi itu. Kemudian kalau pertanyaan kedua, motivasinya ikut organisasi itu apa? Organisasi dari diri sendiri. Iya, motivasi itu kan bisa dari diri sendiri, dari teman, dari orang tua, ya. Motivasi bisa datang dari banyak hal. Tetapi yang
saat itu paling memotivasi itu eh, orang tua bahkan Orang tua mendukung langsung gitu. orang tua yang sangat mendukung, orang tua yang sangat mendukung. Flashback karena ibu saya berbicara kurang lebih begini, saya itu lingkupnya sangat homogen, teman-teman saya juga yang sangat homogen. Saya berharap anak saya, harapan terhadap orang tua terhadap anak itu kan lebih tinggi lah biasanya ya. Saya berharap anak saya nanti mempunyai teman yang jauh lebih heterogen. Jadi untuk kegiatan yang ada di luar, orang tua sangat mendorong. Silahkan. Tapi ada kata kuncinya. Tapi nilai harus bagus. Jadi diimbangi juga. Betul, harus diimbangi. Organisasi silahkan, tetapi kuliah saat itu juga harus tetap jalan dengan hasil yang optimal. Nah, karena orang tua mendukung itu plong rasanya. Karena yang namanya organisasi mengalami sendiri kan, durasi waktunya tidak pasti, hari Minggu yang kadang kita seharusnya santai, itu adalah sibuk di organisasi. Betul, karena organisasi itu mencari waktu senggang dari teman-teman, dan itu biasanya jatuhnya di hari Minggu, weekend dan Minggu. Nah, trik organisasi itu ya dari keridhoan itu sendiri, ridho dulu, dan orang terdekat waktu itu kan orang tua ya, orang tua mendorong, tapi diikat dengan satu hal tadi, harus tanggung jawab, kuliahnya benar, nilainya bagus. Terus gitu, cara membagi waktu dengan nilai akademik harus juga bagus, terus organisasi juga harus terus dijalani gitu, gimana? Saya tidak pernah menunda mengerjakan tugas. Aduh. Itu yang sifat buruk. Sekali menunda itu yang hilang itu bukan tugasnya tetap, yang hilang itu momentumnya, waktunya. Momentum itu mood. Jadi spirit, betul, mood untuk mengerjakan. Misal nggak usah tugas ya, misal kuliah saja, saya nantilah kalau sudah punya uang mau kuliah gitu, nunggu punya uang sampai akhirnya kuliah, itu belum tentu bisa berjalan. Punya uang belum tentu kembali mood untuk kuliah. Jadi momentum dan mood itu yang mesti untuk dijaga. Kalau trik menghadapi agar kuliahnya sukses, organisasi dengan sukses, itu yang saya sampaikan tadi. Tidak perlu menunda. Ada tugas sekarang, segera kerjakan. Kalau sudah merdeka. Nah, kalau merdeka baru bisa fokus ke yang lain. Karena tidak semua orang itu multi talent. Fokusnya bisa terpisah-pisah, mengerjakan biasanya nggak optimal. Mesti ada salah satu yang keteteran. Iya, benar. Untuk itu kalau tips menghadapi itu ya apa yang ada saat itu kerjakan, apa yang ada itu dimaksimalkan gitu. Terlebih kalau di organisasi itu sebenarnya challenge-nya kan banyak ya, tantangannya banyak. Kalau di zaman saya tidak ada yang namanya digitalisasi event, kegiatan, tidak ada. Tetapi di zamannya Mbak Sofi bagaimana? Berlomba-lomba. Betul, berlomba-lomba. Itu awalnya langsung jago apa enggak? Enggak sih. Iya, termasuk berbicara di depan publik itu awalnya jago enggak? Enggak, dredeg. Yang harus dilakukan apa? Coba sih, tapi ya harus ada dorongan. Betul. Ada kesempatan kan? Begitu ada kesempatan itu ambil. Jangan pernah menolak kesempatan. Karena terkadang kapasitas kita itu diketahui kalau sudah dipentokkan mau tidak mau sekarang misal jadi moderator kan dipaksa kan, kepepet. Tapi akhirnya kan jadi tahu, ternyata saya bisa loh, nggak semenakutkan ketika tadi belum memulai acara, ya nggak? Mulai nyaman kan? Nah, itu dia. Jadi the power of kepepet itu asik. Oke, yang ya nyambung karena kita ngomongin tentang kekuatan potensi diri. Yang satu adalah kepepet, ada peluang. Ada peluang kemudian diambil. Ada peluang apapun diambil. Saya apresiasi untuk event yang dilakukan oleh rekan dan rekan kita di tingkat ranting maupun di tataran PAC saat ini ya. Karena teman-teman sangat melompat mengikuti
mengikuti kondisi kekinian. Jadi ini kan pendekatan milenial. Kalau mau merekrut kader ya pakai dengan cara-cara milenial. Ya kan, yang menarik itu sekarang apa sih? Waktu senggang mereka scrollnya FB sama IG. Nah, pakai peluang itu untuk merangkul sebanyak mungkin. Jadi ilmu yang pertama tadi, bagaimana membangkitkan potensi diri kita itu sebenarnya angka maksimal kita itu di mana sih? Range 1 sampai 10. Saya tuh nggak bisa jadi moderator, bener nggak bisa. Saya nggak persiapan, nilai saya 6, itu kan belum dimulai. Iya sih. Setelah dimulai, kita harus mengapresiasi. Nanti setelah dari sini mampir Indomaret beli es krim. Terima kasih ya, saya sudah menjadi moderator yang baik hari ini. Terima kasih pada diri sendiri itu. Betul, mengapresiasi diri sendiri. Nah, yang pertama the power kepepet tadi. Karena kepepet kita jadi ngerti potensi kita itu sebenarnya berapa sih. Kayak tentara latihan lari, awal latihan lari biasa gitu. Kalau misalnya di belakang ada api misalnya, kan larinya maksimal kan, karena ada power yang harus cepat mendorong. Yang kedua, punya musuh enggak? Kalau musuh sih alhamdulillah enggak. Punya kompetitor enggak? Punya orang yang di stalking IG atau FB-nya terus, aduh dia kok sudah begini ya. Terus aku pengen gini ya, kok dia sudah berprestasi ini ya, kok aku belum ya, ada nggak yang seperti itu? Kalau cuman pengacu semangat itu mesti ada, tapi kalau yang diidolain enggak ya. Nah, yang pertama kan karena kesempatan ya, seperti apapun ambil kesempatan itu. Kemudian yang kedua itu sisi lain dari kompetitor. Orang seangkatan saya, SMA jadi satu sama saya, lulus bareng saya. Pas lulus itu nilainya aja bagusan saya. Tetapi kenapa di kuliah dia bisa eksis ya, bisa berprestasi ABCD ya. Nah, terus memacu semangat kita. Aduh, aku harus bisa gitu. Aku harus bisa. Aku harus kayak gitu. Aku harus bisa. Nah, betul. Jadi yang pertama ada peluang, yang kedua motivasi di luar diri kita. Oke, itu. Terus sejauh ini cara membagi waktu organisasi dengan keluarga itu seperti apa menurut Mbak Vika? Gimana sih? Kesibukan yang lain-lain kan mestinya banyak. Ya harus sosial dengan masyarakat, berorganisasi, juga harus itu melayani keluarga. Pertama, organisasi dan keluarga itu tidak bisa dipisahkan. Artinya saya sebagai ibu, kemudian saya sebagai organisatoris enggak, masuk organisasi pun saya sebagai ibu. Nah, kebetulan nanti kalau sudah jadi mamah-mamah muda, kan enggak di IPP lagi ya. Kalau mamah muda kan sudah pindah ke organisasinya ke Fatayat. Nah, Fatayat itu organisasi yang betul-betul fleksibel, karena jelas usianya itu usia ibu-ibu muda dengan kerempongan dan keasikan, kesibukan yang tiada henti bersama buah hati tercinta. Nah, di organisasi ini kalau konteksnya sekarang, karena saya di Fatayat, di organisasi ini tidak memilah sebagai ibu dan sebagai organisatoris. Jadi meskipun berorganisasi, saat itu juga menjadi ibu. Artinya apa? Kalau rapat ya anaknya diajak, jangan salah. Kalau di Ibnu IPP yang diajak siapa? Itu doi dan doa. Nah, kalau di Fatayat yang diajak adalah pasukannya anak-anak. Nah, ketika organisasi ini sudah membuka ruang yang selebar-lebarnya, ayo aktif, mau mengajak anak, mau mengajak suami silahkan. Itu membuat yang terlibat atau aktif di Fatayat itu lebih merasa nyaman. Karena nggak kepikiran, saya harus buru-buru pulang karena ada tanggung jawab anak di belakang. Iya, di rumah ada anak nih, suami ada ini nih. Nah, nanti libatkan anak. Jadi kalau pertemuan Fatayat itu nggak mungkin ibu-ibu semua, tapi mesti ibu dan baby dan balita. Jadi nggak dipisah-pisah di situ. Jadi, dulu itu pas di kampus ikut organisasi di masyarakat, juga ikut di organisasi kampus, itu gimana sih perasaannya mengimbanginya juga kan, mestinya organisasi kampus itu juga mengambil eventnya itu di hari libur. Masyarakat itu juga, kalau di sosial masyarakat itu juga di pasti
kebanyakan di hari libur itu apakah harus yang paling dulu diutamain, misalnya event paling penting dulu diutamain atau gimana sih? Oke. Simulasinya begini. Kalau misalnya kita lagi pakai taksi offline ya, bukan online ya. Kalau taksi offline, misal di depan ada taksi, terus Mbak Sofi kan mau pergi kan, kemudian Mbak Sofi masuk ke taksi itu. Pertanyaan pertama sopirnya apa? Mau kemana? Betul, mau kemana. Jadi organisasi A, B, C di kampung, di kampus, itu pertanyaannya ke kita. Kita mau kemana? Tujuan kita apa? Mau dicapai apa? Target kita apa? Saya pengen, misal komunitas di kampus itu komunitas bahasa Inggris. Saya pengen mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Iya. Kemudian di kampung atau di desa lah, di daerah, target organisasi kalau saya dulu adalah saya begitu kuliah di Jogja, pulang saya mau punya teman. Gara-gara punya kakak sepupu, kuliahnya di UPN, ngekos, selesai kuliah kan belum tentu seberuntung setiap orang begitu selesai kuliah langsung dapat kerja kan. Iya. Tapi kan teman-teman kampus itu teman-teman yang sangat heterogen. Jadi begitu selesai kuliah ya bisa sendiri. Nah, kakak sepupu saya itu kuliah di UPN. Begitu selesai kuliah pulang ke rumah dia kayak lost, nggak punya teman sama sekali. Di rumah main game gitu. Terus ibu memberi nasihat. Nah, jangan sampai kayak gitu ya nanti ya. Kalau kuliah selesai, pulang masih punya komunitas, masih punya teman. Nah, teman itu harus dirintis, jangan sampai selesai kuliah baru mencari teman. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, itu kan berbicara tentang skala prioritas. Kita bisa mengukur kepentingan acara itu dari target kita sendiri. Oh iya, event bahasa Inggris ini akan terulang lagi nggak bulan depan? Ternyata terulang, ya sudah saya ngaboti kegiatan yang ada di organisasi di daerah. Kenapa? Ini masih terulang, saya masih bisa mengikuti ini gitu. Tetapi kalau ini tidak bisa terulang, tapi terus ternyata di daerah ada acara, nah skala prioritas akan berubah. Jadi prinsip mau mengikuti apapun kembali lagi ke target kita mau kemana sih tujuannya, kayak naik taksi tadi ya, Mbak mau kemana gitu kan, masa mau jawab ya terserah bapak lah, bawa saja saya kemana saja loh kan tidak tanda tanya itu tanda tanya. Okay. Kalau di organisasi itu kan biasanya ada hubungan laki-laki dan perempuan itu kan ya juga harus dijaga gitu. Terlebih juga masa-masa IPNU itu sangat labil. Curhat ya, curhat ini curhat. Sudah berapa yang nembak? Aduh. bingung. Itu gimana sih caranya biar kita itu juga fokus di organisasi, juga kalau berhubungan sosial, berhubungan dengan lawan jenis itu juga bisa terkontrol. Nggak terkontrol sih, apa ya, maksudnya nggak terlalu, ya kan kita kan masa-masa belajar gitu loh kan. Kalau muncul rasa-rasa suka sama sesama jenis itu kan emang lumrah, itu emang di masanya itu. Iya. Cara menyikapinya itu gimana? Pertama istilahnya kan home sweet home ya. Rumahku adalah surgaku. Jadi dalam kondisi seperti apapun kita itu akan kembali ke rumah kan. Nah, ini budaya dan pola komunikasi. Ya, saya rasa semua keluarga mengadopsi ini. Mungkin ada yang tidak, tapi mungkin sedikit. Yang bisa, apalagi terkait dengan perasaan. Orang rumah saya dulu, itu semua anggota keluarga akan tahu siapa yang seneng, naksir, nembak. Semua akan tahu. Jadi tidak ada beban saya sendiri. Itu bisa diadopsi. Jadi pertama, komunikasi terbuka dengan orang rumah itu membuat beban yang ada di diri terdistribusikan, ya kan? Beratnya yang dirasakan terdistribusikan. Kebimbangan, kegalauan, aduh ibu, aku pilih yang ini apa ini? Nah, satu, bangun pola komunikasi. Kalau misalnya ini belum terbangun, menurut saya ini hal yang
paling menyembuhkan. Yang paling menyembuhkan adalah membangun komunikasi dengan keluarga. Itu nanti setelah menikah akan sangat dirindukan. Swear. Saya setelah menikah punya kehidupan, itu kan otomatis fokus dengan kehidupan keluarga yang dibangun ya. Yang dirindukan itu di ruang makan, ngobrolin semua hal tentang kita tanpa ada judgement. Kamu salah, kamu seharusnya begini. Enggak, ngomong apapun itu salah, benar nanti. Tapi ngomong semua itu. Termasuk getar-getar tadi. Getar-getar ketika di organisasi. Sebenarnya kan yang kita butuhkan kayak kondisi tadi dikatakan kondisi labil. Ketika kondisi labil itu kan butuh orang yang menguatkan. Siapa sih yang menguatkan? Orang yang lebih tahu dari kita kan, yang keluarga kita, yang lebih duluan hidup dari kita, yang lebih mempunyai pengalaman hidup dari kita. Kalau kita kan ya masih mencari-cari ya. Kalau ditanya bagaimana menghadapi, menurut saya trik itu untuk masalah apapun relevan diterapkan adalah membangun komunikasi seterbuka mungkin dengan keluarga. Kalau secara umum keluarga nggak bisa, ibu paling nggak. Ibu itu ya apa sih rahasia kita yang ibu tidak tahu gitu kan? Tempat enak paling curhat. Tempat paling nyaman. Bau ketiaknya itu adalah kedamaian. Tadi harus terbuka dengan keluarga gitu ya. Membangun komunikasi seterbuka mungkin dengan keluarga itu akan membantu menguatkan kita dalam menghadapi gejolak-gejolak anak muda. Dan kalau apa itu pas di organisasi itu kan kita juga sebagai siswa itu kan kadang kan sekolahnya ada yang pulang sore, terus habis itu belum lagi tugas-tugas yang numpuk gitu, terus harus bantu keluarga. Itu kan tadi kuncinya itu jangan menunda. Tapi kalau biasanya anak muda kan sukanya, kalau sekarang sih sepengalaman saya itu anak muda itu kalau pulang sekolah itu ya udah istirahat di rumah, terus pas hari Minggu itu ngerjain tugas, setelah itu lihat. Dan kalau di organisasi itu nggak semuanya sadar kalau harus apa, setelah ini harus apa, itu jarang sih yang sadar. Mau memajukan organisasi itu jarang banget. Mungkin juga yang udah bekerja itu juga kan sibuk sendiri-sendiri, dan yang kuliah itu juga kan nggak mungkin kalau semua orang itu waktunya longgar terus. Itu cara nyatuin maksudnya anggota-anggota ranting itu gimana sih maksudnya biar tetap ngimbangi antara kesibukan mereka dengan harus organisasi. Pas di organisasi itu sebagai pengurus itu harus gimana? Yang pertama sebenarnya berorganisasi itu tools ya. Berorganisasi itu alat untuk apa? Untuk membangun software kita. Jadi software tubuh ini kan ada dua, hardware dan software. Hardware itu yang semua yang dijual di Shopee kan? Ya. Yang bikin rambut jadi lurus, bikin kulit jadi putih, ya kan? Bikin lebih tinggi, lebih ya segala bentuk packaging itu hardware. Nah, kalau software itu adalah upaya bagaimana mengupgrade diri. Yang melakukan itu ya diri kita sendiri. Dibantu apa? Teman-teman yang mempunyai vibrasi yang sama. Teman-teman yang mempunyai satu frekuensi yang sama. Biar tidak berat ketika organisasi, atau setidaknya merasa bahwa kok aku sendiri ya yang berpikir ini, yang lain sibuk sendiri dengan aktivitasnya masing-masing. Ya, sering gitu sih perasaannya. Nah, kok aku sendiri ya yang sepertinya totalitas, yang lain kok hanya separuh hati ya. Jadi organisasi itu kembali lagi ke diri itu, efek ke organisasi memang ada. Tetapi sebenarnya organisasi itu bagi yang perlu disamakan persepsi adalah itu mengupgrade software dari masing-masing. Yang sebelumnya punya banyak tugas keteteran akan dipaksa bagaimana bekerja secara efektif dan efisien. Saya punya target organisasi, saya punya target sekolah, saya tuh punya target membantu orang tua di rumah, ya kan, waktunya 24 jam. Semuanya itu target. Oh ya, ini lagi dibuat tantangan nih.
Saya kalau bisa melakukan semua itu secara berkesinambungan, optimal semua, maka saya akan meningkat kualitas diri saya. Saya bisa bekerja lebih fokus. Kalau banyak tantangan, merasa nggak? Kalau challenge-nya, waduh tantangannya banyak banget nih, target ini harus kelihatan. Ini kan kayaknya adrenalin kita itu kan jadi lebih cepat ya. Waduh, harus fokus. Ini saya punya waktu 1 jam, harus selesai. Kenapa? Setelah ini saya ada pekerjaan ini. Ini harus selesai, fokus. Setelah ini harus ini, Setelah ini harus ini. Saya harus fokus. Yang scroll sambil leha-leha itu membunuh waktu banyak sekali. Benar. Lihat FB terus, aduh ya Allah, koncoku tekan kono, aduh ya Allah dia berprestasi, ya Allah ini jilbabnya merek ABCD, itu sangat menyita waktu. Godaan juga. Sangat menggoda. Itu nggak kerasa, dari pagi sampai siang nggak mandi betah tuh. Benar. Benar kan? Nah, biar nggak merasa ngelempruk, mungkin perlu satu saat ngobrol. Ini itu kita lagi menantang diri kita loh. Untuk apa? Berkualitas lebih baik lagi, memanajemen waktu lebih baik lagi, menyelesaikan pekerjaan lebih cepat lagi, efektif dan efisien, apalagi di tengah masa pandemi seperti ini. Ya, semua online, semua punya target. Yang kuliah, wow, tugasnya luar biasa. Tugas ini belum selesai, ini sampai ini dosennya beneran nggak sih dibaca? Makalahnya beneran nggak sih? Nah, kan manajemen waktu diatur. Bisa memanage dengan baik itu apa? Karena ditempa dengan banyak hal gitu. Kita nggak akan pernah bisa melakukan sesuatu hal dengan baik kalau belum mengalami target yang sedemikian banyak. Kalau santai kan belum memanage, ya santai saja. Dengan santai aja semua slot waktu terpenuhi. Tapi begitu semua ada targetnya, nah kan akan belajar untuk memanage. Mengacu diri deh dengan target-target yang harus dipenuhi. Betul sekali. Sekarang kan udah fatayat nih, Mbak Vika udah fatayat, ya beranak pinak. Cara menyalurkan jiwa organisasi dengan anak-anaknya Mbak Vika itu gimana? Biar tetap mengikuti jalur, nggak mengikuti jalur sih, maksudnya juga mengikuti jejak Mbak Vika yang dialami sendiri kan emang sangat luar biasa dari dulu sebelum organisasi dan sampai sekarang ini. Pengkaderan itu kan mulai dari, ya ada pengkaderan formal, ada pengkaderan non formal ya. Kalau pengkaderan formal, kalau di IPNU IPP ya lewat Makesta, Lakmut, apalagi Lakut, ya, nah dan lain sebagainya. Di Fatayat juga ada pengkaderan yang secara formal, tapi ada juga pengkaderan yang non formal. Kalau mau mengkader anak, ya ajak anak melihat aktivitas keseharian kita. Dalam berorganisasi, libatkan dia dan ajak dia. Walaupun setiap anak berbeda ya. Misal, komentar anak saya yang pertama namanya Bahri, kelas 3. Ini mau naik ke kelas 4 karena hari ini tes. Misal di forum di mana ibunya atau bapaknya ngomong, itu komentarnya, kok berani sih ngomong di hadapan banyak orang? Kok berani sih? Kalau Bahri malu. Nah kan berarti kan sudah ada satu referensi, oh iya berarti ngomong di depan orang itu nggak apa-apa kok, toh ibuku bapakku juga kayak gitu, ternyata nggak apa-apa. Dalam organisasi pun sama, saya pernah menyebut istilahnya kader ngintilan. Jadi kalau merasa aduh aku harus ngapain ya, bingung, udah ikuti saja, yang lain ngapain ikutin. Orang yang ngikutin melihat sebuah aktivitas berturut-turut itu kan akan terpola kan, akan terpola, oh begitu ya mengelola sebuah kegiatan, begitu ya jadi panitia, oh begitu ya mendigitalisasi setiap event kegiatan yang ada di ranting maupun PAC. Ya awalnya cuma ngintil. Yang penting ngintil dan kepo itu luar biasa itu. Orang kalau nggak kepo, nggak stalking, lah ya udahlah, mendingan nggak usah kemana-mana. Selama masih dia kepo, pengen tahu, oh berarti semangatnya untuk belajar masih keren. Jadi juga pengkaderan terhadap anak juga ya. Pengkaderan terhadap anak, iya betul. Nah, kalau peran orang tua itu juga mendorong anak kita supaya
ayo ikut organisasi ini biar bisa ini, biar banyak teman, biar itu, biar ini, biar ini. Tapi kalau dari anaknya itu kan pergaulan zaman sekarang itu luar biasa, Masya Allah. Itu kita orang tua kan juga harus memantau. Tapi kalau pas di sekolah itu yang zaman sekarang kan sering pulang sore, itu cara memantau anak-anak kita itu agar juga bisa ikut organisasi, juga bisa dalam akademiknya itu juga bagus. Itu gimana peran orang tuanya? Pertama, kalau mau ikut organisasi itu yang ditembusi orang tuanya dulu loh, jangan salah. Jadi kalau ngajak anak baru, kader baru, itu yang ditembung orang tuanya dulu. Soalnya orang tuanya dulu. Oh iya. Jadi pengalaman saya kalau zaman Ibnu IPP, kemudian yang kegiatan itu kan ya nggak bisa lah kita ngomong ya kita nanti mulai jam 7 selesai jam 9 ya kan, masih ada ya biasa waktu Indonesia bagian itu. Nah, itu tidak semua orang tua akan sepakat anaknya pulang malam. Orang tua juga masih ragu, ini anakku bergaul dengan anak-anak yang benar apa enggak? Meragukan. Betul. Pertama kali mengajak anak berorganisasi itu minta izinnya sama orang tua. Kita itu kalau dulu di IPP, kalau kadernya baru itu berangkat dijemput, pulang diantar, berangkat diminta sama orang tuanya, Bu ini organisasi bareng kami, kegiatannya di sini, pulang diantar. Kalau nggak beruntung dimarahin. Pernah. Aduh, ini dimarahin. Besok lagi kalau bikin kegiatan jangan malam-malam begini, anak saya mau belajar bla bla. Oh iya, Bu. Terus anak itu nanti akan dipasang di kegiatan ya tidak terlalu malam. Oh iya, yang ini harus pulang nih, kan. Itu. Nah, kalau terkait dengan peran orang tua itu prinsipnya tahu kok. Kalau tahu dia berteman dengan siapa. Mbak biasanya kan, Bu ini anak Ibu akan bareng saya kegiatan ini. Jenengan anaknya siapa? Oh iya, anaknya ini. Nah, oh kredibel. Oh ya, oke. Nah, itu jadi proses untuk balance antara organisasi dan kegiatan di sekolah atau kampus itu kan dukungan orang tua ya. Nah, orang tua tuh tahu dulu apa sih kegiatan. Kalau di sekolah jelas orang tua tahu ya dengan segala, tapi organisasi itu kan nggak ada kurikulumnya. Jadi selama orang tua paham, ngerti dan tahu oh ya target dengan organisasi itu akan begini, lebih mudah semuanya. Tapi kalau semisal kita itu ngerawuhi orang tua si A gitu, nanti orang tuanya itu bilang organisasi cuma gini, nanti nilainya bisa gini, kan ada lah orang tua yang seperti itu. Itu gimana kita itu ngasih pengertian kepada orang tua tersebut itu gimana? Bukti, bukan pengertian tapi bukti. Ya. Mengasih bukti. Misal di dalam organisasi itu secara tidak langsung kan mengasah skill kita untuk berbicara. Di sekolah kepake nggak skill berbicara? Iya sih, maksudnya kalau udah SMA itu pakai. Nah, untuk presentasi kepake nggak skill Banget. itu? Banget. Di organisasi kita awalnya dari pertama panitia nggak ngapa-ngapain, tugasnya ayo fotokopi, ayo ke sana ya kan, masih awal-awal. Kemudian setelah itu naik, oh iya yang jadi MC lah, yang kemudian memimpin lagu lah, kemudian memimpin tahlil lah, memberi sambutan lah. Itu perlahan-lahan skill berbicara kita terasah kan. Itu ada implikasinya nggak ke sekolah? Ada. Di mana sekolah? Di sekolah itu ada yang namanya diskusi, ada yang namanya kita diminta untuk melakukan presentasi. Skill kita terasah. Nah, kenapa orang tua tadi penting? Kalau pola komunikasi, Ibu, sekarang saya jago loh. Presentasi, public speaking saya keren. Karena apa? Kemarin dipaksa di IPNU menjadi pemateri untuk tema misalnya motivasi gitu atau organisasi, dipaksa Bu. Jadi sekarang saya lihat ngomong karena IPP. Nah misalnya seperti itu. Pola komunikasi itu mengafirmasi bahwa dengan berorganisasi itu mendukung soft skill saya keren loh. Lebih itu berbicara itu dengan Nah
kemampuan berbicara itu salah satunya. Karena itu nanti akan kepakai terus. Dari SMA, kuliah kan kepakai terus kemampuan berbicara. Nah, ruang organisasi ini yang ruang tanpa judgement itu, aduh kamu masih bodoh, enggak kan? Enggak sih. Udah seperti apapun, ayo berbicara, ayo berani. Jadi organisasi ini siapapun yang memimpin akan, ayo gantian. Siapa yang mau memimpin, ayo berbicara, ayo gantian. Itu kan memberi ruang untuk semua orang mempunyai keberanian untuk berbicara. Jadi orang akan tambah pintar berorganisasi, tinggal menyampaikan ke orang tua, mengafirmasi, Bu, bahwa dengan berorganisasi ternyata membuat skill saya tambah keren. Berarti ini yang disampaikan Mbak Arifika ini, kalau berorganisasi dengan untuk mengimbangi kegiatan sekolah dan yang lain sebagainya itu harus jangan menunda. Intinya jangan menunda. Mulai dari sekarang jangan menunda. Dan kalau untuk kaderisasi ranting, kalau mau kaderisasi itu soal orang tuanya. Iya, soal orang tuanya dulu. Nanti malah, Mbak, besok event kurang apa? Oh, kurang nasi keberapa? Malah didukung. Betul. Oke. Ini udah lama ini. Udah 30 menit lebih. Terima kasih kepada Mbak Diah Arifika. Jangan lupa like dan subscribe Ranting Movement Langsung Sucen, termasuk juga channel Santri Bering TV. Oke. Kedepannya akan ada materi yang lebih luar biasa lagi dengan motivator yang lebih luar biasa lagi. Oke. Terima kasih kepada Mbak Arifika. Terima kasih Mbak Sofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, kira selamat dulu dong.